Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia yang beranggotakan saya Nur Rahmatul Aliza dengan akhiran NIM 044, saya Febrinda Dinda Kusayuda dengan akhiran NIM 208, saya Nina Setia Putri dengan akhiran NIM 142. Di sini kami akan membuat video praktik pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 bab 1 Aku Sudah Besar dengan media pembelajaran Storybook. Pembelajaran ini berfokus pada keterampilan sensitif, yaitu menyimak cerita. Melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami isi cerita dan menemukan pesan yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah teman-teman kalian ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Good job. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Ada yang sudah tahu apa itu teks narasi? Saya, Bu. Baik Andin, silakan. Itu, Bu, teks narasi itu teks cerita. Benar. Nah, teks narasi itu adalah teks cerita yang diceritakan secara berurutan. Nah, di sini Ibu ada salah satu contoh teks narasi. Simak baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Tak muat lagi. Lama baru saja pulang sekolah. Cuaca panas hari itu membuatnya buru-buru masuk ke dalam rumah. Dia merasa sangat haus dan membayangkan betapa segalanya jika bisa meminum segelas air dingin. Di ruang tengah, adiknya yang bernama Kiki sudah menunggu dengan senyum ramah. Kakak pasti haus. Ini, minum dulu, kata Kiki sambil menyodorkan gelas itu. Lala menerimanya dengan senang hati. Adiknya itu memang sangat baik dan perhatian. Namun, saat hendak meminum airnya, mata Lala bergelap. Wah, terima kasih. Lala menghentikan ucapannya. Dia melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Tanya Lala dengan nada kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki dengan polos. Mendengar itu, Lala justru semakin merasa jengkel. Dia merasa barang kesayangannya diambil tanpa izin yang jelas darinya. Tidak pernah dipakai bukan berarti boleh diambil. Setelah Lala mulai marah. Ayo, ganti baju sekarang. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mencoba membela diri. Pasti sudah kekecilan untuk Lala. Namun, Lala tetap tidak mau mendengarkan. Dia bersikeras bahwa baju itu miliknya dan dia masih ingin memilikinya. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Tegas Lala. Akhirnya, Kiki mengalah dengan umpan. Dia melepaskan baju itu dan memberikannya kembali kepada Lala. Lala langsung menuju kamar untuk berganti pakaian. Dia berdiri di depan cermin besar dan mulai mengenakan baju biru itu. Namun, bajunya terasa sangat sempit. Tiba-tiba, kulitnya terasa gatal karena kain yang terlalu ketat bergesekan dengan punggungnya. Saat Lala berusaha menjatuh punggungnya untuk menggaruk, berit, suara kain robek terdengar sangat keras. Lala terkesiap dan langsung menghentikan gerakannya. Perasaan nyaman yang diharapkan tidak ada sama sekali. Malahan, bahannya terasa sangat mengkagumnya, membuatnya sulit untuk bernapas dengan lega. Kiki yang melihat kejadian itu dari itu langsung terlihat dengan wajah terkejut. Kak, baju kakak sobek. Lala terdiam terpaku. Dengan perasaan sedih yang mendalam, dia meraba bagian punggung bajunya yang kini telah robek. Dia menatap pantulan dirinya di cermin, menyadari bahwa baju kesayangannya itu benar-benar sudah tidak bisa dipaksakan lagi untuk dipakai. Wah, benar-benar sudah rusak. Bisiklah pelan. Nanti kita tolong ibu untuk menjahitnya, Kak. Usul Kiki mencoba menghibur kakaknya. Lala menyuruh pelan. Bisa sih, tapi di dalam hatinya, Lala akhirnya mengakui bahwa memakai baju yang sudah sempit sungguh tidak nyaman. Dia teringat bahwa paman memberikan baju itu sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-8. Astaga, Lala baru menyadari sesuatu. Sekarang dia sudah berusia 10 tahun. Pantas saja dia tidak pernah lagi memakai baju itu karena ukurannya yang sudah kecilan. Lala menatap bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata dia memang sudah tumbuh jauh lebih besar daripada 2 tahun yang lalu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, kata Lala akhirnya sambil tersenyum kecil. Dia menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja Kiki. Mata Kiki langsung berbinar-binar. Yang benar Kak? Hoi, teriak Kiki kegirangan. Kiki langsung menghambur dan memeluk kakaknya dengan erat. Lala merasa lega karena berbagi ternyata lebih menyenangkan. Nah, bagaimana anak-anak setelah menyaksikan cerita yang Ibu tampilkan? Nah, siapa yang bisa menceritakan kembali? Ibu tunjuk ya, mulai dari Halijab yang pertama. Sampaikan. Awalnya itu kan baju Lala dipakai oleh Kiki karena disuruh oleh ibunya. Nah, karena Lala tidak terima bajunya itu dipakai, maka Lala meminta kembali baju tersebut. Benar. Andin lanjutkan. Terus tuh bajunya dicoba sama Lala. Habis itu ternyata sudah tidak muat, Bu. Terus akhirnya robek. Terus setelah itu Kiki lihat, Bu. Terus sama Kiki disuruh ibu yang menjahitkan. Terus Lala sadar kalau bajunya sudah kekecilan dan akhirnya dikasih ke Kiki. Nah, pintar sekali. Nah, kenapa Lala kesel sama Kiki di cerita ini? Saya Bu. Baik Andin. Soalnya Kiki itu tiba-tiba pakai bajunya Lala tanpa izin dari Lala, Bu. Benar. Terus apa yang dilakukan Lala terhadap baju itu? Bajunya itu
meminta tolong ibu untuk menjahit baju, kemudian dikasihkan kepada Kiki. Baik, good job. Dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Saya menjawab, Bu. Kesimpulan dari teks narasi itu menceritakan cerita secara runtut dari awal sampai akhir. Contohnya di cerita tadi itu mulai dari Lala memakai Kiki memakai bajunya Lala, terus sobek, terus dijahit kembali, akhirnya diberikan kembali lagi kepada Kiki. Good job. Jadi cerita narasi itu menceritakan cerita yang runtut dari awal sampai akhir. Jadi runtut ceritanya. Baik. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Penggunaan storybook digital dalam pembelajaran menyimak dapat membuat kegiatan belajar lebih menarik dan menyenangkan. Media ini membantu peserta didik memahami isi cerita, meningkatkan fokus, serta mengembangkan keterampilan menyimak dengan lebih efektif. Mari Bapak dan Ibu Guru gunakan storybook digital di kelas kita. Ciptakan suasana belajar yang interaktif dan ajak murid-murid menyimak dengan ceria. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.